Teman-teman Kompipa, selamat datang kembali di video terbaru Kompipa Adventure. Kali ini kita berjumpa kembali. Kita akan memberikan tutorial sekaligus mereview spesifikasi dari tenda yang kita akan pasang. Ini adalah tenda merek Tendaki seri Borneo 4P. Jadi kapasitas 4 orang dengan ukuran 210 x 240 cm untuk dalamnya. Untuk luarnya ada balkon lebar 1 meter. Jadi untuk tingginya sendiri di sini tertulis di sekitar 135 cm untuk tinggi di dalam tenda. Ini sudah dengan bahan flysheet 3000 mm, terus frame depan belakang atau posisi tengah dan frame balkon ukuran sudah 8,5 mm. Untuk pasak sendiri bawaan aslinya ada 17 piece. Spesifikasinya dia bahan galvanis besi. Untuk alasnya dia masih alas terpal. Untuk beratnya tenda ini sekitar 4,3 kg. Jadi ini sangat cocok untuk berkegiatan kelompok. Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti untuk memasang terlebih dahulu. Baru kita akan melihat detail spesifikasi dari tenda ini. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk langsung memasang tenda ini. Oke, ini kita lanjut saja pemasangan. Jadi di tenda ini setelah kita buka, ada tas tenda, ada tali untuk mengikat bagian tendanya, terus ada pasak, ada frame, ini layer atas atau flysheetnya kita pisahkan dulu. Lanjut kita buka alas terpalnya, kita posisikan, kita menghadap kemana. Misalkan pintu menghadap ke sana, berarti kita posisikan pintu tenda ke arah sana. Oke. Oke, kita cek untuk frame-nya, ada 2 set. Satu frame depan dan 2 untuk frame tengah. Kita pasang satu lagi frame-nya. Oke. Di bagian ujung sini ada besi. Jadi teman-teman jangan memasang tenda ditancap di dalam tanah. Untuk setiap tenda bisa dipasang walaupun di atas keramik atau di atas plesteran semen. Jadi teman-teman untuk cara memasangnya, bagian ujung besi ini akan dipasang di ujung frame ini. Jadi tinggal dipasang saja, jangan ditancap di tanah. Oke. Bagian sini juga belakang ada besi 1. Nah, untuk depan dia akan ada besi 2. Jadi satu untuk ruang tengah, yang satu untuk nanti untuk teras atau balkon. Oke, kalau kita cara pasang sendiri karena nggak ada yang membantu, caranya kita bisa lengkungkan ke depan. Sama, bagian sini kita lengkungkan juga ke arah sebelahnya. Nah, setelah itu kita buka untuk pintu tendanya. Dan kita sambil angkat kedua frame ini pelan-pelan. Oke, baru kita angkat untuk bagian ujung tenda untuk kita ikat di atas frame. Teknik ikatnya diikat biasa, jangan diikat mati. Oke, lanjut kita cantolkan masing-masing untuk memasang inner layer. Kita pasang setiap ujung. Kita bisa tutup kembali. Jadi ini penampakan untuk tenda Borneo seri Borneo 4 kapasitas 4 orang. Ini untuk bagian dalamnya saja. Tinggal kita memasang bagian outernya untuk pelapis kedua agar lebih aman. Kita harus lihat bagian depannya ada resleting, berarti kita pastikan ini bagian depan.
Bersabar, kita cara pasangnya bisa seperti ini. Sorry, sedikit berangin. Oke, ini kita ketahuan ya, bagian depannya, ada bagian pintu. Ini untuk frame bagian depan. Untuk tekniknya pasang frame sama saja, cuma untuk memasukkan frame ini ke dalam bagian teras, kita ada tekniknya, yaitu kita cari ujung ada lubang terkait untuk memasukkan frame, sehingga kita masukkan bagian frame ini ke dalam lubang yang sudah ada jahitannya. Terus kita dorong pelan-pelan, kembali lagi karena ini sendiri harus pelan-pelan, hati-hati. Nah, ini tekniknya. Kalau ada mentok di sana, kita bantu dulu untuk merapikan, baru kita dorong kembali. Oke, setelah itu kita masukkan sisa besi tadi nih ke ujung frame. Ingat, jangan ditanam di tanah atau di pasir. Oke, lanjut. Untuk bagian ujung sini kita naikkan saja, baru masukkan lagi. Setelah itu kita siapkan pasak untuk memasak tali dan bagian ujung tenda agar lebih kokoh. Berarti setiap ujung ada 4 pasak ditambah dengan tali, bagian balkon 2, kanan kiri 2, dengan belakang 1. Jadi total keseluruhan bisa menggunakan sekitar 9 atau 10 pasak. Oke, kita mulai. Untuk teknik memasang pasak bisa lewat belakang atau depan. Seandainya menggunakan depan, kita posisikan di bagian pojok yang kita setting untuk bagian depan tenda, kita kunci. Kita berarti lari ke depan yang satunya untuk menarik lagi posisinya biar dia span atau lurus dengan posisi tenda yang kita akan hadapkan. Misalnya kita menghadap ke sana, berarti ini kita kunci, baru di sana kita sedikit tarik lalu tancapkan. Oke, kita lanjut ke sebelah. Nih, kita tinggal sesuaikan mau kemana, terus kita sedikit tarik, baru tancap. Begitu juga di belakang. Untuk pintu kita sedikit tarik untuk memasang bagian balkon. Yang ditancap adalah yang sebelah, bukan bagian pintu tapi sebelah pintu. Kita tancap. Oke, tinggal sebelah. Untuk bagian-bagian karetnya tinggal kita cantolkan biar kokoh. Seandainya sudah, kita bisa buka pintunya. Terus kita bisa lipat pintu ini dan dikunci. Ada tempat pengait. Ini teman-teman, kita sudah selesai untuk memasang tenda. Tinggal beberapa yang kita rapikan, ada beberapa tali di bagian dalam frame yang kita perlu ikat agar tenda ini kokoh jika tertimpa angin. Jadi teman-teman bisa pasang semua pasak, bagian tali, bagian ujung-ujung flysheet tenda ada beberapa tali, teman-teman harus pasang semua. Dalam ini kita ada tali juga, harus diikat kembali ke dalam frame. Mungkin itu saja. Mungkin sekarang kita akan lihat detail spesifikasi tenda serta bagian-bagian terpenting untuk teman-teman bisa untuk memasang bagian-bagian seperti pasak, tali yang lebih detail di tempatnya seperti apa. Teman-teman bisa melihat nanti. Oke. Oke, ini posisi di dalam tenda dengan alas terpal PE. Terus untuk luasannya seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu lebar 240 cm, untuk ke belakang 210 cm. Jadi ini bisa digunakan 4 orang, 3 sampai 4 orang. Mungkin kalau badannya lebih kecil lagi mungkin bisa 5 orang.
terus untuk di dalam tenda, ini di bagian atas ada posisi gantungan lampu untuk lampu tenda atau senter juga bisa digantung, ada gantungannya di sini. Terus ini bagian dari ventilasi, di belakangnya ada jendela di lapisan outer, di bagian dalamnya menggunakan jaring sehingga nyamuk nggak bisa masuk. Terus di kanan kiri ada masing-masing ada 2 kantong tenda, 2 kantong. Itu bisa digunakan untuk menaruh barang-barang kecil seperti HP, dompet, dan lain-lain. Terus untuk spesifikasi lain mungkin masih sama dengan tenda lainnya, bahwa sekitar 1 jengkal dia dari alas tenda sampai bagian inner layer, sehingga lebih aman seandainya ada genangan di sekitar tenda. Makanya teman-teman untuk berkegiatan di dalam tenda, 1 itu nggak boleh merokok, kedua nggak boleh memasak di dalam tenda, makan-makan di dalam tenda, karena salah satunya akan membuat lapisan ini seandainya kena api atau puntung rokok akan berlubang, sehingga akan menyebabkan seandainya hujan akan menjadi bocor. Jadi teman-teman sebisa mungkin untuk makan dan memasak di luar tenda. Mungkin kita lanjut di bagian luarnya seperti apa untuk detail dan lanjut memasang. Jangan lupa untuk biar tenda kokoh dan aman dari angin atau badai, kita pasang semua talinya, ada 2 di bagian depan, 2 di bagian kanan kiri, dan 1 di bagian belakang. Jadi kita cara pasangnya bisa menggunakan pasak atau misalkan ranting atau batu. Tapi kita kasih contoh untuk penggunaan dengan pasak. Kita tarik. Oke, kita tarik. Misalkan jika talinya berlebih tidak masalah. Kita ambil setengah meter. Kita pasang pasaknya dulu. Baru kita cara memasangnya bagaimana? Ini ada namanya stopper, pengait untuk pengunci tali. Namanya stopper. Kita ambil bagian ininya, kita kendorin, kita tarik terus, baru kita cantolkan di pasak. Kita cantolkan. Kencangannya gimana? Ini cara mengencangkannya. Kita tarik, kita tarik, kita tarik. Kalau masih kurang kencang kita tarik kembali. Kalau masih kurang kencang kita tarik kembali. Oke. Sabar. Masih lumayan kencang, kalau belum kita tarik kembali. Oke. Jadi dirasa sudah kencang, berarti ini sudah kencang. Jadi salah satu fungsi stopper adalah untuk pemasangan ke bagian pasak dengan teknik tanpa mengikat atau tanpa ini. Ini sebenarnya ada fungsinya semua, sehingga kita saat bongkar ataupun memasang dan membongkar tidak ribet untuk menggulung-gulung atau membuka tali temali tadi. Jadi ini salah satu fungsinya. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan simpul-simpul tertentu untuk memasang ini, oke?